Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sejenak kita ucapkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku, pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya dipaksa menikah oleh orang tua demi melunasi utang? Apakah harta bisa membeli masa depan anak perempuan sendiri? Dan, benarkah pria kaya selalu membawa kebahagiaan? Kisah ini bukan sekadar cerita, tapi cerminan dari banyaknya anak gadis yang terpaksa menyerahkan hidupnya karena tekanan ekonomi. Namaku Naila, usia 22 tahun, lulusan universitas swasta yang masih berjuang mencari pekerjaan. Malam itu, aku baru pulang dari warnet, mengantarkan lamaran kerja yang entah keberapa kalinya. Tapi bukan surat panggilan yang kuterima, melainkan kenyataan pahit dari mulut ayahku sendiri. Naila, maafin ayah, ucapnya dengan suara berat. Aku duduk, menatap wajahnya yang penuh kerutan. Di sampingnya, ibu menunduk sambil menyeka air mata. Ada apa, ya? Tanyaku pelan. Ayah menarik napas panjang. Utang ayah ke Pak Suryono jatuh tempo minggu ini. 200 juta. Kalau nggak dibayar, rumah ini disita. Aku membeku. 200 juta? Bagaimana bisa? Terus, kita harus gimana? Suaraku gemetar. Ayah menatapku dalam. Ada yang mau bantu lunasi. Tapi dengan satu syarat. Aku tahu kemana arah pembicaraan ini. Tapi aku terlalu takut untuk menyebutkannya. Pak Bram. Kenalan ayah. Umurnya 50 tahun. Dia lajang. Pengusaha properti. Dia mau bayar semua utang ayah. Asal kamu bersedia jadi istrinya. Aku menutup mulut, menahan isak yang hendak keluar. Di depanku, ibu menangis tanpa suara. Malam itu, aku dikorbankan oleh ayahku sendiri. Kamu nggak dipaksa, Naila. Tapi, cuma ini satu-satunya cara kita bisa selamat. Lanjut ayah. Aku berlari masuk kamar, membanting pintu. Air mataku tumpah. Dada terasa sesak. Aku ingin marah. Tapi kepada siapa? Malam itu aku memandangi langit-langit kamar sambil berdoa dalam hati. Ya Allah, kenapa hidupku harus seperti ini? Keesokan harinya, ayah mengenalkanku pada Pak Bram. Seorang pria tinggi, berambut sebagian memutih, mengenakan kemeja biru muda dan celana bahan. Senyumannya ramah, tapi matanya kosong. Seperti pria kesepian yang tak tahu harus bagaimana. Assalamualaikum, Naila. Aku tahu ini sulit buatmu. Tapi, aku janji, aku akan jaga kamu. Aku nggak akan menyakitimu. Aku hanya mengangguk. Tak bisa bicara. Tak tahu harus bersikap seperti apa. 3 minggu kemudian, aku berdiri di pelaminan. Dengan gaun putih, riasan tebal, dan hati yang tak tahu harus menangis atau mati rasa. Di sampingku, pria 50 tahun menggenggam tanganku dengan canggung. Ijab kabul selesai. Para tamu bertepuk tangan. Tapi dalam diriku, hanya ada kehampaan. Malam itu, malam pertama yang seharusnya jadi momen paling sakral dalam pernikahan, justru menjadi awal dari kejutan yang membuatku syok. Suara ketukan pintu kamar terdengar pelan. Aku masih duduk di ujung ranjang, dengan gaun pengantin yang belum sempat diganti. Degup jantungku tak beraturan. Ini malam pertama, tapi rasanya bukan malam penuh cinta, melainkan malam penyerahan diri. Pak Bram membuka pintu dengan pelan, lalu berdiri di ambang pintu sambil mengusap tengkuknya yang berkeringat. Aku boleh masuk? Tanyanya dengan suara pelan. Aku hanya mengangguk. Ia masuk dengan langkah pelan, duduk di sisi ranjang dengan jarak yang cukup jauh dariku. Suasana kamar sangat hening. Hanya suara pendingin ruangan yang samar terdengar. Aku menunduk, menanti apa yang akan ia lakukan. Tapi tak ada. Ia justru mengambil buku tipis dari tas kecilnya dan membukanya. Aku tahu kamu takut, ucapnya tiba-tiba. Aku menoleh. Tatapannya masih tertuju pada halaman buku. Tapi suaranya jujur. Aku juga takut. Ini pertama kalinya aku menikah. Aku bahkan nggak tahu harus apa malam ini. Aku menelan ludah. Apa maksudnya? Ia menutup bukunya dan menatapku. Selama ini aku hidup sendiri. Aku nggak pernah punya pacar. Nggak pernah dekat dengan perempuan. Aku habiskan hidupku buat kerja. Jadi, aku polos, Naila. Mungkin lebih polos dari yang kamu kira. Aku terkejut. Seorang pria 50 tahun, mengaku polos? Bukannya ia pasti sudah berpengalaman? Jadi kamu belum pernah?
Tanyaku pelan. Ia menggeleng. Belum pernah. Bahkan menyentuh tangan perempuan saja, aku merasa salah. Aku diam. Antara bingung, syok, dan lega. Mungkin aneh, tapi penjelasannya membuat dadaku sedikit tenang. Kamu nggak perlu takut malam ini. Kalau kamu belum siap, kita bisa tidur biasa saja. Aku janji nggak akan menyentuhmu tanpa izin. Ucapan itu menancap dalam hatiku. Di tengah keterpaksaan dan pernikahan yang tanpa cinta, aku bertemu pria yang justru lebih menghormatiku daripada semua laki-laki seusia muda. Ia berdiri, membuka jasnya, dan menggantungnya rapi di sisi lemari. Lalu ia mengambil bantal dan meletakkannya di lantai. Kenapa kamu tidur di bawah? Tanyaku kaget. Aku nggak mau kamu nggak nyaman. Biarkan aku di sini. Aku tercekat. Tanpa sadar, air mata menetes pelan dari sudut mataku. Pak Bram, kamu boleh tidur di atas ranjang. Tapi tolong jangan menyentuhku dulu. Ia mengangguk pelan. Baik, Naila. Malam itu, aku tidur membelakangi pria yang kini sah menjadi suamiku. Tapi dalam hatiku, mulai muncul tanda tanya, apakah aku benar-benar mengenalnya? Dan malam itu, aku justru tidak bisa tidur. Pagi itu, matahari menyelinap dari balik tirai. Aku bangun lebih dulu. Pak Bram masih terlelap di sisi ranjang, tidur menyamping dengan posisi yang sama sejak semalam. Jarak di antara kami masih sama. Tapi anehnya, aku tak lagi merasa takut. Aku turun ke dapur, menyiapkan teh panas, meski tangan masih gemetar. Ibu pernah bilang, lelaki bisa dinilai dari bagaimana ia menghormati perempuannya. Dan Pak Bram sejak semalam, dia tidak sekalipun melanggar garis itu. Tak lama kemudian, Pak Bram muncul di ambang pintu, mengenakan kaos polos dan celana santai. Wajahnya segar, tapi sorot matanya seperti menyimpan sesuatu. Selamat pagi, ucapnya. Selamat pagi, balasku pelan. Kami duduk berhadapan di meja makan. Sunyi, hanya suara sendok mengaduk gelas teh. Terima kasih sudah menyiapkan ini, katanya. Aku mengangguk kecil. Sama-sama. Beberapa menit kemudian, dia menarik napas panjang. Naila, aku tahu kamu masih merasa asing. Tapi aku pengen kamu tahu sesuatu. Aku menatapnya, tak berkata apa-apa. Aku ini, bukan orang kaya sejak dulu. Aku anak tukang kayu dari desa. Ibuku pembantu rumah tangga. Aku kerja keras dari usia 15 tahun. Mulai dari jadi kuli bangunan, cleaning service, sampai akhirnya bisa buka kontraktor kecil-kecilan. Ia berhenti sejenak. Tatapannya menerawang. Selama puluhan tahun aku kerja tanpa libur, tanpa keluarga. Aku pikir uang bisa menggantikan semuanya. Tapi makin lama, aku merasa kosong. Apalagi setelah ibuku meninggal. Aku baru sadar, aku nggak punya siapa-siapa. Aku mendengarkan dalam diam. Tidak menyangka, pria yang aku kira sombong dan membeli istri demi ego, ternyata justru hanya pria kesepian yang tidak pernah diberi kesempatan mencintai. Jadi, waktu ayahmu datang, menawarkan ide pernikahan ini, aku ragu. Tapi, entah kenapa, waktu lihat kamu, aku ngerasa Allah kasih aku satu kesempatan. Bukan untuk membeli cinta, tapi untuk belajar. Aku menunduk. Dada terasa hangat sekaligus sakit. Tak kusangka, pria yang kutolak dalam hati ini, ternyata menyimpan luka yang dalam. Tiba-tiba ia berdiri, berjalan ke lemari kecil, dan mengeluarkan sebuah bingkai foto usang. Ini ibuku, katanya. Beliau selalu bilang, jangan pernah menyentuh perempuan sebelum kamu bisa jaga hatinya. Mungkin itu sebabnya, sampai umur 50 pun aku tetap sendiri. Aku menerima bingkai itu, memandangi wajah seorang ibu tua yang tersenyum dengan latar rumah kayu. Aku nggak mau kamu mencintaiku sekarang, Naila. Tapi izinkan aku jadi orang yang layak dicintai, suatu hari nanti. Kata-katanya menghantam hatiku seperti badai. Untuk pertama kalinya, aku tak lagi merasa dijual. Tapi justru seakan Allah mempertemukanku dengan seseorang yang bisa menyembuhkan. Beberapa hari berlalu sejak pernikahan kami. Hidup di rumah Pak Bram terasa seperti hidup dalam dunia yang asing. Tapi perlahan aku mulai menemukan ritmenya. Ia memperlakukanku dengan sangat sopan. Terlalu sopan malah. Seolah ia takut menyakitiku hanya dengan kata-kata. Namun, di balik wajahku yang mulai tenang, ada luka yang belum sembuh. Suatu sore,
Saat hujan turun rintik-rintik, aku duduk di balkon, menatap langit kelabu. Pak Bram datang membawa 2 cangkir coklat hangat. "Kamu kedinginan?" tanyanya sambil menyerahkan 1 cangkir padaku. Aku menggeleng. "Enggak, aku cuma kangen ibu." Ia duduk di sampingku, menjaga jarak seperti biasa. Ibunya Naila sudah enggak ada. Aku mengangguk, mencoba menahan air mata. Ibu meninggal waktu aku kelas 2 SMA. Sejak itu, aku cuma hidup sama ayah. Pak Bram menunduk, ikut larut dalam suasana. Aku turut berduka. Aku mengangguk, lalu berkata lirih, "Aku sayang ayah, tapi aku juga marah. Kenapa dia tega jual aku seperti ini?" Pak Bram menoleh cepat. "Naila, aku nggak pernah anggap kamu barang." "Aku tahu," jawabku pelan. "Tapi sakit rasanya, waktu tahu ayah tega menjadikan aku semacam jalan keluar dari masalah hutangnya." Hening sejenak, hanya suara hujan yang mengisi udara. Sejak ibu meninggal, aku sering jadi pelampiasan emosi ayah. Kalau dia stres, aku yang kena marah. Kalau dia bangkrut, aku yang diminta bantu jual barang. Bahkan waktu dia bawa kabar pernikahan ini, aku nggak dikasih pilihan. Suara tenggorokanku serak. Aku tak sadar air mataku jatuh. Tapi aku tak menutupinya. Aku sudah terlalu lelah untuk pura-pura kuat. Pak Bram tidak berkata apa-apa. Ia hanya duduk diam, namun tubuhnya bergeser sedikit lebih dekat, seolah ingin menunjukkan bahwa ia ada. "Naila," suaranya pelan, "kalau kamu mau pergi, aku nggak akan tahan. Aku tahu kamu nggak bahagia. Aku bisa lunasi hutang ayahmu, dan kamu bebas." Aku menoleh dengan mata berkaca-kaca. "Kamu serius?" Ia mengangguk. "Tapi kalau kamu memilih tetap tinggal, aku akan jaga kamu. Bukan karena hutang, bukan karena pernikahan ini, tapi karena aku ingin." Dadaku sesak. Perasaan bercampur aduk, antara rasa marah kepada ayah, kecewa kepada hidup, dan tiba-tiba, ada secercah rasa hangat terhadap pria di sampingku ini. Untuk pertama kalinya, aku sadar, mungkin pernikahan ini bukan akhir dari segalanya. Pagi itu, untuk pertama kalinya aku bangun dengan perasaan yang berbeda. Bukan karena suasana rumah ini, bukan juga karena kekayaan Pak Bram, tapi karena ketulusan sikapnya yang tak pernah berubah, meski aku masih sering bersikap dingin. Di meja makan, sudah terhidang sarapan yang ia buat sendiri. Telur dadar, roti panggang, dan semangkuk buah potong. "Kamu bangun lebih siang hari ini," ucapnya sambil tersenyum, mengenakan celemek abu-abu yang agak kebesaran. Aku nyaris tertawa melihatnya seperti itu. "Iya, semalam mimpi aneh, jadi tidurnya nggak nyenyak." "Mimpi apa?" Aku terdiam sejenak. "Aku mimpi ayah nyesel karena maksa aku nikah. Tapi aku bilang ke dia, aku justru ketemu orang yang lebih peduli dari siapapun." Pak Bram tidak langsung menanggapi. Ia hanya menatapku dalam, lalu menunduk, seolah menahan perasaannya sendiri. Hari itu, ia mengajakku berjalan-jalan ke tempat yang tak kuduga. Sebuah panti asuhan di pinggir kota. Bangunannya sederhana, tapi penuh tawa anak-anak. "Aku sponsorin tempat ini sejak 7 tahun lalu," katanya. "Setiap bulan, aku ke sini, bukan buat pamer, tapi buat ngingetin diriku, bahwa hidup ini bukan soal apa yang kita punya, tapi siapa yang bisa kita bahagiakan." Aku menatapnya lama. Dalam diam, hatiku mulai bergeser. Aku melihat Pak Bram bukan sebagai pria tua yang membeli masa depanku, tapi sebagai seseorang yang mencoba mencintai dengan cara yang tulus, walau canggung. Seorang anak kecil menarik bajuku. "Kak Naila cantik. Om Bram ini suka ceritain kakak, loh." Aku terkejut. "Cerita apa?" Katanya kakak pinter, sabar, dan kalau senyum bisa bikin hujan berhenti. Aku menoleh ke arah Pak Bram yang langsung tertawa gugup. Pipinya memerah seperti anak kecil tertangkap basah. Malam harinya, aku berdiri di depan cermin, menatap bayanganku sendiri. Apakah ini cinta? Ataukah aku hanya terbiasa dengan kebaikannya? Tapi saat ku dengar pintu kamar diketuk pelan, dan suaranya berkata dari balik pintu, "Selamat tidur, Naila. Mimpi indah." Ya, aku tahu hatiku mulai retak. Retak bukan karena luka, tapi karena mulai diisi oleh seseorang yang tak pernah kupikir akan bisa kucintai. Malam itu, langit tampak jernih.
Bintang-bintang bertaburan seperti tahu bahwa malam ini akan berbeda. Hari itu tepat seminggu usia pernikahan kami. Di ruang makan, Pak Bram duduk menungguku dengan 2 piring steak hangat yang baru saja ia siapkan sendiri. Aku belajar masak dari YouTube, katanya dengan nada malu-malu. Nggak tahu rasanya cocok nggak buat lidah kamu. Aku tersenyum kecil. Nggak masalah, yang penting niatnya. Kami makan bersama dalam keheningan yang tidak canggung. Bahkan tatapan kami saling bertemu beberapa kali, dan untuk pertama kalinya aku tidak langsung mengalihkan pandang. Setelah makan, ia memberanikan diri berkata, "Naila, boleh aku ajak kamu ngobrol di kamar malam ini?" Aku mengangguk pelan. Ada debar di dada, entah karena takut atau karena rasa penasaran. Di dalam kamar, ia duduk di tepi ranjang, sementara aku masih berdiri canggung di dekat pintu. Hening beberapa detik, sampai akhirnya ia berkata pelan, "Aku tahu mungkin malam ini kamu pikir waktunya untuk jadi istri seutuhnya. Tapi Naila, aku nggak mau nyentuh kamu kalau bukan karena kamu yang mengizinkan, bukan karena kamu yang mau." Jantungku berdetak makin cepat. Aku menatapnya, matanya tenang tapi penuh ketulusan. "Kamu nggak marah?" Ia menggeleng. "Aku laki-laki, Naila. Aku punya hasrat. Tapi aku juga manusia. Dan aku lebih takut menyakiti kamu daripada menahan diri." Aku duduk perlahan di sampingnya, napasku berat. "Kenapa kamu masih sendiri sampai umur segini?" Pak Bram menarik napas dalam. "Dulu aku pernah jatuh cinta. Tapi dia memilih laki-laki lain. Setelah itu, aku sibuk kerja, sampai lupa rasanya pulang ke rumah dengan hati yang hangat. Sampai aku ketemu kamu." Aku menatap wajahnya. Tiba-tiba, pria berumur 50 tahun itu tak terlihat tua di mataku. Ia justru terlihat polos, lugu, dan bersih. Aku nggak tahu bagaimana harus memulai. Bisikku, nyaris tak terdengar. Ia menoleh perlahan. "Kamu nggak perlu memulai apa-apa. Cukup izinkan aku mencintai kamu dengan caraku. Itu saja sudah cukup buatku." Tanganku perlahan menggenggam tangannya. Hangat, besar, dan bergetar. Malam itu kami duduk lama, hanya saling menggenggam tangan, tanpa kata, tanpa tuntutan. Dan malam pertama kami pun bukan tentang tubuh, tapi tentang hati yang mulai saling percaya. Sejak malam itu, ada yang berubah dalam diriku. Bukan karena aku dipaksa mencintai, bukan karena harta yang membuatku luluh, tapi karena Pak Bram perlahan-lahan meruntuhkan semua tembok yang selama ini kubangun untuk melindungi hatiku. Kami menjalani hari-hari sederhana, seperti pasangan biasa. Kadang ia mengajakku belanja ke pasar pagi, kadang kami duduk menonton film lama, tertawa pada hal-hal sepele yang lucu. Dan sesekali, aku menemukan diriku diam-diam menatapnya saat ia membaca buku atau menulis di ruang kerjanya. Suatu sore, aku datang ke ruang kerja itu. Ia sedang membolak-balik halaman catatan keuangan, tampak serius. Aku duduk di sofa kecil di sudut ruangan, memperhatikannya dalam diam. "Kamu mau sesuatu?" tanyanya tanpa menoleh. "Aku mau cerita," jawabku. Ia menutup bukunya dan menoleh penuh perhatian. "Apapun itu, aku siap dengar." "Aku pikir aku nggak akan pernah bisa mencintaimu," kataku pelan. Tapi aku salah. Wajahnya perlahan berubah. Matanya menatapku dengan campuran haru dan tak percaya. "Aku mulai jatuh hati sama kamu, Pak Bram," lanjutku. "Bukan karena kamu kaya, tapi karena kamu sabar. Karena kamu selalu tahu kapan harus mendekat dan kapan harus diam. Kamu nggak pernah maksa aku buka hati, tapi kamu tetap di sana, nunggu." Ia berdiri perlahan, lalu berjalan mendekat. "Naila, kamu yakin dengan perasaanmu?" Aku mengangguk. "Yakin. Dan kalau kamu masih mau, aku siap jadi istrimu. Bukan karena paksaan ayah, tapi karena keinginanku sendiri." Ia menggenggam tanganku dengan sangat hati-hati, seolah takut aku menghilang. Lalu memelukku. Pelukan hangat yang selama ini tak pernah kuterima dari siapapun. Malam itu kami tidur di ranjang yang sama, dalam dekapan yang tak ingin kulepas. Tanpa rasa takut, tanpa beban. Hanya ada kedamaian. Dan cinta yang datang saat aku paling tak menduganya. Terima kasih telah menyimak kisah ini hingga akhir. Semoga kisah ini bisa jadi pelajaran dan pengingat untuk kita semua, bahwa cinta sejati selalu menemukan jalannya,
meski harus melewati jalan yang tak biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.